君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Syifa Ulumah, mahasiswa Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Ponorogo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang telah saya baca, yaitu Serat Centini. Serat Centini ditulis pada tahun 1814 sampai 1823 oleh Adipati Anomangkunegara III yang merupakan putra mahkota kerajaan Surakarta. Sekarang beliau menjadi raja dengan gelar Sunan Hamengkubuwono III. Serat Centini sendiri merupakan ensiklopedia Jawa dan merupakan karya seni terbesar dalam kesusastraan Jawa. Serat Centini terdiri dari 12 jilid. Di sini saya akan menceritakan kembali Serat Centini jilid 12. Di dalamnya ada tambahan, yaitu Serat Centini perjalanan ke yang resmi dan ke yang rogo kembali ke Wonomarto, meninggalnya Ki Bayu Panuto dan ibunya, serta reinkarnasi Syekh Amungronto dan istrinya agar bisa menurunkan raja. Pertama, perjalanan Gayeng Resmi dan Gayeng Rogo. Syekh Mangunarso, Ki Ageng Limang dan Ken Rangcakapti ikut serta menginap di Ngadipala. Tempatnya Syekh Mangunkarso. Di sana diadakan tebangan. Nyi Pelangi, istri Syekh Modang, jatuh hati kepada Gayeng Rogo, dan hal ini diketahui oleh istri Gayeng Rogo, yaitu Nyi Rarasati. Dalam acara tersebut, Syekh Amungrogo beserta istrinya dan Syekh Ranggaresmi juga hadir dari alam gaib. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Wonomarto. Syekh Malangkarso juga ikut serta dengan Syekh Amungsari dan Syekh Modang serta istrinya Nyi Pelangi, juga di Basariman sebagai petunjuk jalan. Lalu mereka sampai dan menginap di Gunung Sari, tempat Ki Tarik Sutra dan Ki Tarik Muda. Dari sana, Ki Tarik Sutra dan istrinya ikut rombongan. Mereka melewati hutan jebul yang dikenal dengan keangkerannya. Di sana mereka melihat banyak makhluk halus. Nyi Pelangi masih mencoba menarik perhatian Gayeng Rogo. Lalu tiba-tiba dia kerasukan dan dari kemaluannya keluar darah. Dia ditolong oleh Syekh Mangunarso. Setelah sadar, beliau bercerita bahwa dia telah diperkosa oleh makhluk halus. Setelah itu, Syekh Mangunarso menasihatinya agar tidak mengangankan hal yang kurang baik. Kemudian mereka bermalam di desa Bustang, tempat Ki Ageng Budi, yang kemudian juga ikut serta dengan rombongan, sehingga rombongan menjadi 20 orang. Lalu perjalanan berlanjut menyeberang Sungai Lumut, lalu menginap di desa Adimunjur, tempat Syekh Adimunjur. Syekh Adimunjur dan istrinya Nyi Purnaningsih ikut dalam rombongan dan melanjutkan perjalanan melewati hutan-hutan. Kemudian mereka sampai wilayah Wonomarto, ketemu Ki Nuripan di Pungutan dan menginap semalam di sana. Sementara itu di Wonomarto, Ki Bayu Panuto yang baru sembuh dari sakitnya selama 4,5 bulan senang mendengar kabar bahwa putra-putranya dan rombongan sebentar lagi akan tiba. Ia dan istrinya sangat senang melihat anaknya, Gayeng Rogo dan Gayeng Resmi serta masing-masing istrinya dan juga rombongan lainnya datang. Lalu pada hari ketiga, mereka memanggil Syekh Amungrogo dan Niken Tembang Lawas serta Syekh Ranggaresmi dengan cara meratib dan berzikir bersama-sama. Mereka bertiga datang dari alam kesempurnaan. Di sana mereka membicarakan tentang berbagai ilmu kesempurnaan. Pada hari keempat, rombongan tersebut pulang, kecuali Gayeng Resmi dan Gayeng Rogo beserta masing-masing istrinya. Serat Centini jilid 12 selesai sampai di sini, lalu diakhiri dengan Serat Centini Jalalain.
kematian Ki Bayi Panurta dan keinginan Sahamengaraga serta istri untuk menurunkan raja. Diceritakan ada seorang ahli tapa dari negeri Java yang bernama Ki Jatiswara yang menjelajahi Pulau Jawa. Ia mencari adiknya Ki Sejati. Ia mendapat wangsit agar bertemu dengan Syekh Amengkurat. Setelah mereka bertemu, mereka beradu ilmu. Ki Jatiswara kalah, lalu ia pergi dan ketemu dengan Syekh Jaka. Oleh Syekh Jaka, dia disuruh bertapa di tepi samudra, kemudian mengambil permata di tepi gua. Setelah dapat lalu ia pulang ke Campa. Saat kembali ke negeri Campa, ia bertemu dengan adiknya Ki Sejati yang tidak lain adalah Syekh Ranggaresmi. Kemudian Syekh Ranggaresmi diajak pulang kembali ke negeri Campa untuk merebut kembali kerajaannya yang dikuasai Raja Prakolan. Lalu Syekh Jatiswara jadi raja dan Ki Sejati menjadi patinya. Cerita selanjutnya yaitu meninggalnya Ki Bayi Panurta dan istrinya. Tidak lama kemudian Ki Bayi Panurta sakit lagi, lalu ia dan istrinya meninggal. Ia meninggal dengan disaksikan oleh Sahamengaraga dan istrinya. Sepeninggalannya Jayenglogo dan Jayeng Resmi menggantikannya. Jayeng Resmi menjadi guru, sedangkan Jayenglogo yang mengatur tata tertib di desa Wanamarta. Selanjutnya yaitu reinkarnasi Syekh Hamengkurat dan istrinya. Syekh Hamengkurat dan istri berkeinginan menurunkan raja. Mereka bertapa dan bertemu Sultan Agung. Mereka diminta menjadi gendul. Gendul sendiri yaitu semacam ulat, tapi yang ulat gemuk-gemuk, dan dibawa ke Mataram. Di Mataram, gendul tersebut dimasak lalu dimakan oleh Sultan Agung dan permaisurinya, dan juga Pangeran Peki serta Kanjeng Ratu Pandansari. Kemudian permaisuri dan Ratu Pandansari hamil. Permaisuri melahirkan seorang putra dan Ratu Pandansari melahirkan seorang putri. Setelah dewasa, mereka dinikahkan. Putra Sultan Agung setelah dewasa dia menjadi raja dan bergelar Sultan Sultan Amangkurat I. Dia menjadi raja yang kurang bijaksana. Lalu terjadi pemberontakan dari Trunajaya. Sultan Amangkurat I melarikan diri dan meninggal di pelariannya tersebut. Itu tadi cerita tentang buku Serat Centini jilid 12. Di dalamnya tidak hanya menceritakan tentang perjalanan saja, tetapi juga terdapat banyak ilmu-ilmu kesempurnaan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.